Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Muhammad Nisa Ngajiban sebagai moderator, dan hari ini kami akan mempresentasikan tugas pemberdayaan masyarakat tentang agribisnis dengan judul partisipasi masyarakat. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama Nahru Sururil Aulada, dan yang kedua saya sendiri Muhammad Nisa Ngajiban, yang ketiga Khairul Anam, yang keempat Alfionita Fitri Anggraini, dan yang kelima Muhammad Ayub Reza Al-Ali Rifai. Langsung saja kita masuk ke materi bagian pertama, pengertian partisipasi masyarakat. Partisipasi diartikan ikut serta atau keterlibatan masyarakat dalam kegiatan atau program. Menurut Indrajit dan Soiming 2014b menjelaskan bahwa partisipasi adalah peran aktif dalam kegiatan, sedangkan partisipasi merupakan sifat untuk berpartisipasi, ikut serta secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Michael Lesson 2005 menyatakan keikutsertaan atau partisipasi bagian penting yang menjadi dasar teori maupun praktik di dalam pemberdayaan, baik dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Tujuannya agar masyarakat berperan aktif sebagai pelaku pembangunan, bukan hanya menerima manfaat. Bentuk dan proses partisipasi. Bentuk partisipasi masyarakat yang pertama, partisipasi sebagai kontribusi sukarela masyarakat dalam program pemberdayaan. Yang kedua, partisipasi mencerminkan kepekaan masyarakat dalam mengembangkan kemampuan diri. Yang ketiga, partisipasi merupakan proses aktif yang berlangsung terus-menerus. Yang keempat, partisipasi menjadi sarana diskusi masyarakat dalam menilai konteks dan dampak program. Yang kelima, partisipasi mencerminkan keterlibatan sukarela terhadap perubahan diri sendiri. Dan yang terakhir, partisipasi berperan dalam pengembangan ekologi, sosial, dan individu. Makna pemberdayaan masyarakat. Partisipasi merupakan proses komprehensif dalam pemberdayaan masyarakat, mulai dari akar hingga daun, yang mencakup identitas masyarakat, sasaran, pihak terkait, serta faktor penghambat dan pendukung. Pemberdayaan bertujuan mengembangkan kapasitas masyarakat dengan menekankan bahwa permasalahan bukan hanya pada individu, tetapi juga sistem sosial yang mempengaruhinya. Proses ini dilakukan menyeluruh pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup serta kemandirian. Adaptasi dan kearifan lokal. Yang pertama, kemampuan adaptasi individu, keluarga, dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai dan budaya setempat. Contohnya, pengembangan kearifan lokal seperti penggunaan obat alami dari tanaman sekitar, buka kurung, daun dan buah-buahan tutup kurung, untuk mengendalikan hama pertanian. Yang kedua, pengembangan kearifan lokal membutuhkan peran penyuluhan atau pendampingan yang mampu menciptakan lingkungan belajar kondusif dan efektif. Yang ketiga, penyuluhan berfungsi sebagai katalisator, penyemangat, dan penguat kapasitas masyarakat. Adaptasi dan partisipasi masyarakat. Yang pertama, contoh nyata. Kelompok tani sumber urip di Desa Watu Kebo, Banyuwangi mengembangkan pertanian padi organik sebagai respon terhadap kerusakan lingkungan. Yang kedua, inisiatif berasal dari masyarakat, penyuluhan hanya berperan sebagai fasilitator dan penguat ide kelompok. Yang ketiga, keberhasilan pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh partisipasi aktif dan kerja sama semua pihak. Yang keempat, partisipasi penting dalam setiap tahap pemberdayaan, perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan penguatan. Yang kelima, keterlibatan masyarakat memperkuat fungsi manajemen POAJE, planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating, dan memastikan keberlanjutan program. Partisipasi dan peran agen perubahan. Yang pertama, tanpa keterlibatan masyarakat, program pengembangan sulit berhasil atau gagal total. Yang kedua, fasilitator berperan penting memotivasi partisipan agar merasa positif terhadap keterlibatannya. Yang ketiga, proses pemberdayaan membutuhkan tahapan perubahan yang terencana dan pendampingan yang berkesinambungan. Yang keempat, agen perubahan dapat berasal dari masyarakat sendiri, kelompok, maupun lembaga yang memiliki kepedulian masyarakat. Yang kelima, mereka bertugas memfasilitasi proses belajar, membangun kesadaran, dan mendorong kemandirian masyarakat. Yang keenam, kunci utama keberhasilan adalah
adanya komitmen bersama dan keinginan kuat untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Bentuk partisipasi dan pemberdayaan. Sutomo 2010 membagi partisipasi menjadi 1. Prosesional, masyarakat terlibat di semua tahap program. 2. Instrumental, keterlibatan sebagai sarana mencapai tujuan. 3. Transformasional, partisipasi menjadi tujuan pemberdayaan itu sendiri. Model by project hanya berorientasi kegiatan sesaat, bukan perubahan berkelanjutan. Ciri pemberdayaan berkelanjutan: 1. Peningkatan kapasitas ekonomi. 2. Penguatan relasi sosial dan modal sosial. 3. Peningkatan kesadaran lingkungan, fisik dan non-fisik. Bila dilakukan secara berkesinambungan oleh semua pihak, maka masyarakat akan mencapai kemandirian dan peningkatan kualitas hidup. Persoalan umum dalam partisipasi masyarakat. Partisipasi rendah disebabkan oleh berbagai hambatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Contoh, pelatihan petani hanya formalitas tanpa memperhatikan kondisi dan masalah real di lapangan. Persoalan mendasar: A. Petani tidak dilibatkan sejak tahap perencanaan dan identifikasi masalah. B. Tidak diajak menentukan solusi dan tindak lanjut. C. Keterlibatan hanya sebatas menggugurkan kewajiban. D. Tidak dilibatkan dalam evaluasi. E. Tidak ada berkelanjutan dan tindak lanjut. F. Dampak nyata bagi masyarakat sangat minim. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan menurun. Hambatan dan faktor penyebab. Menurut Sutomo 2010, banyak lembaga baru tidak memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Media komunikasi antar warga dan lembaga tidak efektif. Lembaga tidak menampung aspirasi anggota. Anggapan partisipasi mencakup struktural, dominasi elit desa, contoh kepala desa, perangkat, tokoh tertentu. B. Kultural, budaya sungkan, ketergantungan, dan rendahnya inisiatif. C. Interaksional, kurangnya hubungan terbuka antara warga masyarakat dan pelaksanaan program. Kombinasi hambatan ini menimbulkan partisipasi rendah dan hasil pemberdayaan tidak berkelanjutan. Pendekatan dan strategi partisipasi. Pendekatan pengembangan partisipasi masyarakat. 1. Partisipasi pasif atau training dan informasi komunikasi satu arah, cenderung top down. 2. Partisipasi aktif, komunikasi dua arah antara fasilitator dan masyarakat. 3. Partisipasi keterkaitan, ada kesepakatan soal antara pihak eksternal dan masyarakat. 4. Partisipasi permintaan setempat, berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang baik menumbuhkan rasa percaya, keterbukaan, dan solidaritas. Maskun 1943. Keberhasilan partisipasi sangat ditentukan oleh hubungan saling percaya antara masyarakat dan pelaksanaan program. Faktor dan strategi peningkatan. Berdasarkan pengalaman lapangan, keinstruktaraan masyarakat dipengaruhi oleh 1. Semangat dan motivasi individu. 2. Keterkaitan terhadap fasilitator atau materi. 3. Pengaruh pemimpin adat atau tokoh desa. 4. Kondisi fisik atau sosial masyarakat. Strategi mengatasi hambatan. 1. Pendekatan personal ke tokoh berpengaruh. 2. Sosialisasi langsung ke masyarakat. 3. Koordinasi dengan pemerintah desa untuk legislatif kegiatan Magnesium 1999. Partisipasi efektif bila masyarakat mendapat manfaat langsung menentukan solusi
mampu melaksanakan dan melakukan evaluasi mandiri. Strategi pengembangan partisipasi. Strategi pengembangan partisipasi adalah cara untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan. Partisipasi masyarakat penting sebagai bagian dari sistem sosial dan proses pengembang partisipasi membutuhkan motivasi, kesempatan, dan dukungan yang tepat. Penjelasan komponen penting dalam membangun partisipasi masyarakat, program atau kegiatan yang melibatkan masyarakat, komponen, materi, dan pelaksanaan masyarakat sebagai pelaksanaan sosialisasi dan pemahaman, pemautan, serta evaluasi. Faktor yang mempengaruhi partisipasi. Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. 1. Kepercayaan sosial. Masyarakat harus saling percaya dan merasa aman dalam berinteraksi. 2. Ketersediaan informasi. Informasi jelas memudahkan masyarakat memahami kegiatan. 3. Kesiapan dan motivasi. Partisipasi muncul bila masyarakat merasa memiliki kepentingan. 4. Kepemimpinan lokal. Tokoh masyarakat berperan besar dalam menggerakkan warga. 5. Pendekatan yang digunakan. Fasilitator harus mampu menciptakan hubungan baik, diskusi, dan suasana saling menghargai. Pendekatan partisipasi. Dalam pemberdayaan menurut Mikkelsen 1999, strategi pengembangan partisipasi mencakup 1. Pendekatan bottom-up. Masyarakat menjadi pusat aktivitas, bukan hanya menerima keputusan. 2. Keterlibatan aktif. Masyarakat ikut menentukan tujuan, merancang kegiatan, hingga evaluasi. 3. Alokasi sumber secara adil. Menjamin kelompok rentan tetap terlibat. 4. Metode PRA. Participatory Rural Appraisal. Menggali informasi dari masyarakat secara langsung. Fasilitator hanya memandu masyarakat yang menentukan arah program. Dari kesimpulan materi ini, partisipasi masyarakat sangat penting dalam keberhasilan program pemberdayaan. Semakin aktif masyarakat terlibat sejak perencanaan hingga evaluasi, semakin besar peluang program berjalan efektif dan berkelanjutan. Hambatan seperti kurangnya informasi, budaya sungkan, dan dominasi elit perlu diatasi dengan pendekatan partisipatif, komunikasi terbuka, serta dukungan fasilitator. Dengan strategi yang tepat, masyarakat dapat berkembang menuju kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup.